pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari pagi ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Saya akan bacakan ya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya yakin kita semua pernah melihat atlet ya. Ada di antara kita yang menyukai olahraga, sehingga kalau ada perlombaan-perlombaan yang ditayangkan di televisi, entah itu pertandingan bulu tangkis, entah itu sepak bola, entah itu pertandingan tinju, bagi kita yang menyukainya pasti kita meluangkan waktu untuk menonton. Apalagi kalau ada pesta olahraga, entah itu olimpiade, entah itu SEA Games atau Asian Games, kita pasti yang suka olahraga akan menyempatkan diri menontonnya. Nah, apakah Bapak Ibu Saudara memperhatikan atlet-atlet ini begitu kuat, begitu sempurna penampilan mereka dengan tubuh yang sangat sehat? Wah, berusaha sedemikian rupa untuk memenangkan pertandingan. Nah, saya pernah membaca saat para artis ini, saat para atlet ini akan bertanding, pasti mereka ini menyediakan waktu sungguh-sungguh untuk melatih dirinya. Mereka harus bangun jam sekian, harus istirahat jam sekian, harus tidur jam sekian. Mereka juga harus makan yang sesuai dengan gizinya. Mereka berlatih menurut waktu yang ditentukan tiap-tiap hari. Mereka harus disiplin, nggak boleh begadang, nggak boleh makan sembarangan. Pokoknya mereka harus menjaga dirinya sebaik-baiknya supaya dalam keadaan sehat, dan mereka melatih dirinya sedemikian rupa dengan sangat disiplin supaya tubuh mereka sehat, kuat, dan mereka mampu untuk bertanding. Itu seorang atlet supaya untuk memenangkan sebuah perlombaan yang kalau menang tentu mendapat piala, mendapat hadiah macam-macam, bisa juga uang, bonus, seperti itu. Nah, Paulus di bacaan kita ini mengumpamakan dirinya seperti seorang atlet. Paulus sedemikian rupa melatih dirinya. Dia mengumpamakan dirinya seperti seorang pelari yang berlari dengan tujuan. Dia juga mengumpamakan dirinya sebagai petinju
yang tidak meninju sembarangan. Nah, di sini Paulus ini di dalam hidupnya dia bisa melakukan itu dengan sungguh-sungguh karena dia fokus pada tujuan hidupnya. Karena itu tema kita, renungan kita pagi ini saya kasih judul fokus pada tujuan hidup. Apa yang menjadi tujuan hidup kita itu akan menentukan apa-apa yang menjadi tindakan-tindakan kita saat ini. Kalau apa yang menjadi tujuan hidup kita adalah supaya kita kaya, supaya kita punya banyak uang, maka kita akan berusaha sedemikian rupa mencurahkan waktu dan perhatian untuk mencari uang. Plus, kadangkala kita juga membiarkan diri kita kompromi dengan segala hal, meskipun itu tidak benar, asal mendapatkan uang yang banyak. Kalau kita, tujuan hidup kita, supaya kita ini berkuasa, pasti juga seperti itu. Apa-apa yang dilakukan, itu tujuannya itu. Tetapi Paulus ini sudah tahu tujuan hidupnya. Apa itu tujuan hidupnya? Kalau kita perhatikan di ayat 27, di sini dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi tujuan hidup Paulus bukan pelayanan, bukan membawa banyak jiwa kepada Tuhan, bukan. Karena kalau kita baca di ayat 27, dia menjaga dan menguasai dirinya dalam segala hal, supaya apa? Sesudah memberitakan Injil, dia tidak ditolak. Maksudnya apa? Dia tujuan hidupnya adalah kekekalan. Hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus, itu tujuan hidupnya. Dia menyadari bahwa setelah dia ketemu dengan Tuhan, maka dia tujuan hidupnya adalah dia membawa dirinya untuk tetap ada di jalan Tuhan, sehingga pada akhirnya dia akan mengalami hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Loh, Gunana, tapi dia itu tujuan hidupnya melayani loh. Kalau kita lihat di tulisan-tulisannya, Paulus begitu rajin melayani. Iya, tetapi tujuan hidupnya bukan melayani itu. Saya mengajak kita untuk melihat ya, kita akan lihat di bagian atas. Nih, di ayat 16. Paulus bilang gini, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi Paulus begitu giat melayani Tuhan sampai ke tempat-tempat yang jauh untuk memberitakan Injil. Itu bukan tujuan hidupnya. Itu karena dia mengerti setelah dirinya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, memberitakan Injil ini adalah bagian dari tugas dalam hidupnya, keharusan yang harus dia lakukan. Jadi dia mengerjakan itu karena dia menyadari bahwa memang hidupnya, di dalam hidupnya dia harus memberitakan Injil itu, melayani. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, kita berpikir dalam hidup kita sudah melayani Tuhan begitu rupa, tetapi kita lupa bahwa tujuan akhir kita itu bukan hanya itu hanya mengerjakan tugas pekerjaan setelah kita
menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita ada ikut serta mengerjakan pelayanan di pekerjaan Tuhan. Nah, itu macam-macam menurut kebisaan kita. Tapi tujuan akhir kita adalah hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Karena dia sudah menebus kita. Nah, Paulus ini di dalam hidupnya, kalau dia tidak punya tujuan akhir dalam hidupnya, pasti dia akan mudah sekali digoyahkan. Kenapa saya bilang begitu? Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, Paulus ini seakan-akan sedang membela dirinya. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Itu ayat 1. Ayat 1 sampai dengan ayat, kalau kita baca nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca ini ya kalau waktu sudah senggang hari ini. Sampai ayat 22, dia itu seperti, kalau kita baca, sepertinya sedang membela dirinya. Jadi, bisa jadi, dalam kesetiaan Paulus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh itu, ada banyak tuduhan-tuduhan, ada banyak prasangka-prasangka, bahkan dari saudara-saudara seiman, sesama orang percaya, yang mungkin menuduh Paulus, mengatakan hal yang tidak tentang Paulus, mengabarkan berita-berita yang tidak benar. Entah itu Paulus, dia itu dikatakan bukan rasul, entah itu Paulus dikatakan dia mengambil keuntungan dari pelayanan yang dia kerjakan, sampai di Paulus itu ngomong, apakah saya tidak punya hak? Saya melayani Tuhan untuk menerima bagian dari apa yang saya kerjakan. Sampai seperti itu. Saya menangkap bahwa Paulus itu juga mengalami kesulitan-kesulitan di dalam dia mengerjakan tugas pelayanannya di pekerjaan Tuhan di tempat-tempat yang Paulus kunjungi. Ada orang-orang yang tidak suka, yang berprasangka, yang mengabarkan berita-berita buruk, bahkan mungkin fitnah kepada Paulus. Atau mungkin orang tersebut iri karena Paulus itu begitu banyak dikenal, ya. Karena Paulus itu tidak hanya terbatas kepada orang-orang Yahudi, dia pergi ke tempat-tempat yang lain, memberitakan Injil kepada orang-orang yang bukan Yahudi juga, sehingga pasti dia dikenal. Apalagi Paulus ini seorang yang sangat pandai. Dia memang orang yang pandai karena dia dididik sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam hidup kita, fokus kita adalah tujuan akhir kekekalan itu. Kalau kita tahu pasti tujuan akhir hidup kita, maka kita itu tidak sembrono dengan hidup kita. Dan kita tidak akan mudah digoyahkan dengan segala macam hal, rintangan atau apapun, atau sesuatu yang menyenangkan yang dapat menggeser akan tujuan akhir hidup kita ini. Kalau kita itu sudah tahu pasti, maka kita dengan sungguh-sungguh akan tetap fokus kepada tujuan akhir hidup kita, yaitu hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus menyelamatkan kita, menebus kita, bisa tidak kita bergeser? Bisa. Kalau kita sibuk dengan segala kesulitan hidup yang memang tidak mudah saat-saat ini kita harus hadapi. Setelah COVID, keadaan begitu kacau balau dan kita sedang menata hidup kita, menatap usaha pekerjaan kita, itu tidak mudah. Bagi sebagian orang mungkin tidak terdampak, tetapi sebagian besar dari kita terdampak. Sejak masalah COVID kemarin terjadi, kita sedang menata usaha pekerjaan kita supaya baik lagi. Itu bisa membuat kita kabur, bergeser dari tujuan kita, lupa.
Sehingga kita menyibukkan diri begitu rupa, menghabiskan banyak waktu, pikiran, tenaga kita, sehingga kita merasa tidak perlu Tuhan. Wah, saya sudah capek, beban pikiran saya sudah banyak, sehingga saya tidak perlu untuk beribadah lah. Saya nanti online saja lah di rumah sambil tiduran. Padahal ini adalah waktu yang baik, di mana kita saat sedang berjuang, mari kita bersama-sama lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh beribadah, kita berhubungan di dalam komunitas kita setelah kita yang lalu tidak saling berhubungan dengan yang lain. Kita sekarang bisa saling berhubungan, berkomunikasi, melakukan lagi tugas pelayanan, merasakan lagi kasih persaudaraan di dalam komunitas kita. Ada banyak hal yang bisa menggeser. Atau kita bisa bergeser dari tujuan akhir hidup kita karena kita sibuk dengan hati kita. Ada banyak hal yang membuat hati kita sakit, atau ada banyak hal yang membuat hati kita ini menjadi lemah karena kita sibuk dengan perasaan-perasaan kita, sehingga kita tidak mencari Tuhan, sehingga kita tidak menjaga hidup kita sedemikian rupa supaya tujuan akhir hidup kita ini bisa kita sampai kita tetap pegang. Tapi kita kekeh dengan perasaan kita. Mungkin ada orang yang menyakiti kita, sudah memfitnah kita begitu rupa setelah kita berbuat baik. Atau setelah kita berbuat baik, malah orang itu ternyata seperti tidak yang kita harapkan. Sehingga kita sakit hati. Dan itu membuat kita bisa tergeser dari tujuan akhir hidup kita. Karena kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita harus belajar untuk hidup di dalam kasih. Oh, itu tidak mudah, Bu Nana. Oh ya, memang sangat tidak mudah. Tetapi bukan berarti itu tidak mungkin. Karena itu justru kita harus menghadapinya. Jangan menghindarinya. Mari datang kepada Tuhan, supaya Tuhan memampukan kita untuk menyelesaikan masalah-masalah hati yang ada di dalam hati kita. Segala kekhawatiran, segala sakit hati itu dapat membuat kita tidak lagi fokus pada tujuan akhir hidup kita. Tapi Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita baca di ayat 27, saya akan bacakan di terjemahan firman Allah yang hidup. Seperti seorang atlet, saya menggembleng tubuh saya, melatihnya melakukan hal-hal yang harus dilakukan, dan bukan hal-hal yang dikehendakinya. Menarik kan? Saat saya membaca ini, saya pun seperti ditegur. Sebagai seorang atlet, saya menggembleng tubuh saya, melatihnya melakukan hal-hal yang harus dilakukan, dan bukan hal-hal yang dikehendakinya. Hal-hal yang harus dilakukan. Seorang atlet harus makan makanan yang sehat. Enak enggak? Enggak enak. Enak itu makanan yang tidak sehat. Gorengan. Ya, makan-makan yang tidak sehat itu lebih enak daripada makanan yang sehat. Sama dengan hidup kita. Lebih enak enggak kalau kita itu leye-leye, kita pergi-pergi saja, enggak usah ikut ibadah, kita enggak usah pelayanan. Ngapain pelayanan? Malah nanti kita ribut dengan teman kita sesama pelayanan yang kadangkala kita saling bergesek dan itu malah membuat kita jengkel. Lah enggak usah pelayanan lah, jadi jemaat biasa saja. Jadi kita enggak tahu dapurnya itu seperti apa. Tidak ada gesekan, sehingga tidak ada pertengkaran. Itu lebih nyaman daripada saya ke gereja karena saya pelayanan terus malah ada orang yang ngomongnya enggak enak. Hati saya tersinggung. Tapi di sini dikatakan kita harus
melatihnya melakukan hal-hal yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan apa? Kita harus tetap melayani pekerjaan Tuhan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang mengerjakan pekerjaan itu? Karena kita dipanggil untuk menjadi berkat. Melayani pekerjaan Tuhan tidak hanya di gereja, tapi di dalam kehidupan sehari-hari. Ada usaha berbuat baik lagi. Ngapain berbuat baik? Berbuat baik, boro-boro kalau orang itu tidak ngapa-ngapain sama kita. Tapi ternyata orang itu malah menusuk kita dari belakang. Untuk apa? Untuk apa kita berbuat baik? Saat kita itu ketemu dia manis-manis, ternyata dia di belakang mengatai kita hal-hal yang tidak-tidak tentang kita. Bergosip tentang kita. Ngapain? Tidak usahlah berbuat baik. Tapi Tuhan mengatakan, tidak begitu bukan? Kita harus belajar untuk mengasihi, kita harus belajar untuk menjadi berkat, kita harus belajar untuk berbuah. Ada banyak hal yang membuat kita tidak ingin melakukan hal-hal yang harus kita lakukan. Karena di dalam pelayanan saat kita bergesekan satu dengan yang lain, kita itu sedang melatih diri kita untuk hidup sesuai firman Tuhan, bukan menghindarinya. Kita harus tetap berbuat baik meskipun kita disalah mengerti. Kita tidak boleh menghindarinya, karena di situ kita sedang menjadi berkat bagi orang lain. Mudah enggak? Ya enggak mudah. Kita kan enggak pengen seperti itu kan? Kita pengennya yang enak saja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada banyak hal yang dapat menggeser kita, yang membuat kita tidak fokus kepada tujuan akhir kita. Karena itu kita harus berhati-hati. Kita harus melatih diri kita sedemikian rupa, melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Supaya apa? Kita nanti akan sampai kepada tujuan akhir hidup kita. Apa itu? Hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Hati-hati, jangan mau digeser dengan hal-hal yang membuat kita lupa akan tujuan hidup kita. Tapi mari kita semakin fokus. Kita itu tidak tahu umur kita itu sampai kapan. Kita tidak pernah tahu. Bisa hari ini, besok yang akan datang, atau berpuluh tahun lagi, kita tidak pernah tahu. Karena itu lebih baik kita tetap fokus kepada tujuan akhir hidup kita. Hidup kekekalan bersama Tuhan kita. Karena Dia sudah menebus dan menyelamatkan kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.